Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Adila Zahra. Dan saya Octavia Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang terbentuknya pemerintahan dan NKRI dan proklamator, juga tokoh sekitar proklamasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat itu belum semua terpenuhi. Selain memiliki wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mencari pengakuan dari negara-negara lain. Bagaimana prosesnya? Itu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama ini diadakan di Pejambon atau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada rapat ini diadakan revisi isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta. Revisi tersebut mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah diadakan revisi, lahirlah rumusan teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Saat itu juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Kemudian Insinyur Soekarno juga menunjuk 9 anggota PPKI sebagai panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Kedua yaitu pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 membahas hasil kerja Panitia Kecil Pimpinan Otto Iskandar-Dinata. Hasil kerja panitia kecil adalah pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen. Yang ketiga yaitu pembentukan badan-badan negara. Pada sidang PPKI 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusat di Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik. Pada 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP. Dalam sidang ini diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk, dan juga diusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting dan mengerjakan tugas-tugas operasional KNIP. Yang keempat yaitu pembentukan kabinet. Presiden membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri pada 2 September 1945. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensial. Yang kelima yaitu pembentukan berbagai partai politik.
Pada tanggal 22 Agustus 1945, di sidang PPKI yang ketiga, diputuskan bahwa adanya pembentukan Partai Politik Nasional, yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik, lalu ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945, dan berdirilah partai-partai politik di NKRI. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk, misalnya Masyumi, PKI, PBI, Parkindo, PSI, dan sebagainya. Yang keenam yaitu lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI berpangkal dari maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TNI merupakan hasil perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dibentuk pada 22 Agustus 1945. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya yang kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945. BKR bertugas melakukan pemeliharaan bersama rakyat dan badan negara, meskipun ternyata ada pemuda yang tidak setuju. Berangkat dari tentangan para pemuda, BKR yang masih berusia sangat muda berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. TKR merupakan angkatan perang pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, tanggal pembentukan TKR yakni 5 Oktober 1945 diperingati sebagai tonggak lahirnya TNI. Selanjutnya, pada 29 Januari 1946, nama TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Perubahan nama ini didasari oleh munculnya laskar-laskar perjuangan dan barisan bersenjata yang dibentuk oleh rakyat Indonesia di daerah masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah menegaskan bahwa satu-satunya organisasi militer di Indonesia adalah TRI. Namun, usia TRI juga tidak berlangsung lama, karena pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI adalah hasil peleburan dari beragam laskar perjuangan dan barisan bersenjata TRI. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamator dan peran-peran para tokoh sekitar proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sebenarnya menurut rencana itu akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tapi saat itu lapangan Ikada sudah terdapat pasukan Jepang. Kemudian dialihkanlah ke Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi dilaksanakan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan puasa Ramadan, dilaksanakan pada pukul 10. Urutan acaranya terdiri dari pidato Presiden Soekarno, kemudian pembacaan teks proklamasi, kemudian diikuti pengibaran bendera, dan yang terakhir adalah sambutan dari Suwiryo dan Muwardi. Suwiryo merupakan wali kota Jakarta, sedangkan Muwardi adalah pemimpin dari barisan pelopor. Proklamator pertama ada Insinyur Soekarno.
Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Soekarno telah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi sejak masih belajar di Surabaya. Pada tahun 1927, beliau mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI, yang setahun kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia merupakan wadah perjuangan Soekarno dan kawan-kawannya melalui jalur politik. Nah, karena aktivitasnya di PNI inilah, Soekarno akhirnya ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya sebagai Ketua Putra Pusat Tenaga Kerja Rakyat Chosangiin atau Badan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang, PPKI, dan anggota BPUPKI. Soekarno juga kita kenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peran Soekarno dalam peristiwa proklamasi bersama Muhammad Hatta yaitu menjadi tokoh sentral yang didesak para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu Jepang sudah kalah dalam perang melawan sekutu, hingga akhirnya ia harus diamankan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno juga menandatangani teks proklamasi bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dan membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, peristiwa proklamasi ini sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Kemudian Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Tokoh proklamator kedua yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab dipanggil Bung Hatta ini adalah pahlawan proklamator dan sejak muda sudah menjadi aktivis politik. Nah, pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan aktif dalam organisasi pergerakan bersama Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lain. Pada masa ini, Hatta pernah diasingkan ke Digul, Papua oleh Belanda akibat aktivitas politik Hatta yang dianggap membahayakan oleh Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta menjadi salah satu tokoh pemimpin organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dan aktif di BPUPKI serta PPKI bersama Soekarno. Peran Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi yaitu terlibat secara langsung dalam perumusan teks proklamasi bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi yaitu adalah alinea kedua. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu merupakan usul dari Muhammad Hatta. Beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Hatta juga mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Peran para tokoh proklamasi. Tokoh pertama adalah Raden Ahmad Subarjojo Hadisuryo atau yang lebih dikenal dengan nama Ahmad Subarjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Beliau juga ikut berperan aktif dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Lahir di Karawang, Jawa Barat, pada tanggal 23 Maret 1896, Ahmad Subarjo aktif di PI dan PNI. Pada masa pergerakan nasional, Ahmad Subarjo juga aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI sebagai anggota organisasi. Ahmad Subarjo bisa dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Karena dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Hatta beserta rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, Ahmad Subarjo ikut serta dalam perumusan naskah proklamasi bersama Soekarno dan Hatta. Beliau secara langsung berperan aktif dan turut memberikan pemikiran tentang rumusan teks proklamasi.
Ahmad Subarjo ikut merumuskan teks proklamasi pada alinea pertama, yakni Kami Bangsa Indonesia. Itu merupakan usul dari Ahmad Subarjo. Tokoh kedua yaitu Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni merupakan salah satu tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Namanya sering disebut dalam peristiwa Rengas Dengklok. Soekarni lahir tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Memasuki tahun 1930, Soekarni aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui jalur politik. Beliau bergabung dengan Indonesia Muda, yaitu organisasi kepemudaan Partai Indonesia atau Partindo. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarni bersama tokoh muda yang lain membentuk Angkatan Baru Indonesia yang sekretariatnya berada di Jalan Menteng 31 Jakarta. Memasuki akhir Perang Dunia II, gejolak politik di Indonesia sangat luar biasa. Terdapat dua kubu perjuangan, yaitu kelompok tua dan kelompok muda. Soekarni termasuk golongan kelompok muda yang menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan. Mendengar berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarni dan golongan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta serta kawan-kawan memiliki pandangan yang berbeda dengan golongan muda. Karenanya, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Singkat cerita, Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta. Para pemuda dijanjikan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera diumumkan. Di rumah Laksamana Maida, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Naskah yang sudah disusun kemudian dibacakan di depan hadirin. Namun, setelah disepakati, muncul masalah siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Maka Soekarni kemudian muncul dan mengusulkan agar Soekarno yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita proklamasi kemerdekaan. Tokoh berikutnya yaitu Sayuti Melik. Sayuti Melik memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti. Lahir di Yogyakarta 25 November 1908, sejak muda sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Sayuti Melik bahkan pernah ditangkap Belanda karena dicurigai terlibat dalam gerakan politik atau aktivitas politik bawah tanah pada saat itu. Berkaitan dengan peranannya dalam peristiwa proklamasi, ia dipercaya sebagai tokoh yang mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Tokoh berikutnya atau yang keempat adalah B.M. Dyah, salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917 dengan nama asli Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau adalah seorang jurnalis. Burhanuddin pernah ditangkap oleh Jepang karena berupaya mendorong semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Burhanuddin atau B.M. Dyah bersama para aktivis muda lainnya menunggu di ruang tengah rumah tersebut. Setelah selesai dirumuskan, naskah kemudian diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Begitu naskah proklamasi selesai diketik, naskah asli tulisan tangan Bung Karno kemudian dibuang begitu saja ke tempat sampah. B.M. Dyah spontan mengambil naskah asli tersebut dan kemudian menyimpannya. Nah, tindakan B.M. Dyah tersebut menjadi pelengkap arsip nasional tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dalam kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan, B.M. Dyah juga terpanggil untuk ikut menyebarluaskan berita proklamasi karena beliau sendiri juga adalah seorang jurnalis. Karena media Asia Raya ditutup ketika Jepang kalah dari sekutu, B.M. Dyah berusaha merebut percetakan Jepang Jawa dan dimanfaatkan untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok tanah air. Tokoh kelima adalah Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat dulunya adalah komandan peta pada zaman Jepang. Pangkat terakhirnya adalah komandan kompi sebelum peta dibubarkan.
Peranannya dalam peristiwa proklamasi adalah beliau ikut mempersiapkan acara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno. Latif juga diberi tugas untuk menyiapkan anak buahnya supaya berjaga di sekitar Rumah Soekarno agar menjamin keamanan selama acara berlangsung. Latif dibantu dengan Suhut juga bertugas mengibarkan bendera merah putih, dan yang membawa bendera merah putih adalah SK Trimurti. Tokoh berikutnya yaitu yang keenam adalah Es Suhut. Es Suhut adalah pemuda yang ditugasi untuk mencari tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih. Oleh karena ia terlalu gugup dan tegang, yang ia gunakan adalah sebatang bambu, padahal tidak terlalu jauh dari Rumah Soekarno ada tiang bendera yang terbuat dari besi. Es Suhut bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman Rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Tokoh yang ketujuh yaitu Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya pada waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. Tokoh yang ke-8 yaitu Muwardi. Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota Barisan Pelopor dan Peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota Barisan Pelopor dan Peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Tokoh yang ke-9 yaitu Sultan Syahrir. Tokoh ini pada masa pendudukan Jepang memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda lain. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909 dan setelah lulus dari HIS atau SD, ia melanjutkan ke Mulo atau SMP di Medan dan kemudian ia melanjutkan studi di EMS atau SMA di bagian A di Bandung. Setelah itu, ia aktif dalam berbagai organisasi, bahkan ia ikut mendirikan Jong Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, ia sudah militan dalam pergerakan politik. Ia juga pernah ditangkap pada tahun 1934. Ia dipenjarakan di Cipinang, kemudian bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dibuang ke Digul, kemudian dipindahkan ke Banda Neira, selanjutnya dipindahkan lagi ke Sukabumi, Jawa Barat. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, ia termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memerdekakan Indonesia karena ia mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah. Setelah merdeka, pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Tokoh yang ke-10 yaitu Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan peristiwa penting di sekitar proklamasi. Frans pernah hampir tertangkap tentara Jepang, lalu Frans mengubur foto peristiwa proklamasi di bawah pohon dan mengaku kepada tentara Jepang bahwa foto itu sudah dirampas oleh Barisan Pelopor. Saat itu, Frans hanya memotret 3 kali, yaitu Soekarno yang sedang membacakan naskah proklamasi dan 2 foto pengibar bendera. Berkat jasanya, generasi Indonesia dapat menyaksikan sejarah proklamasi Indonesia. Berikut adalah 3 foto peristiwa upacara proklamasi kemerdekaan oleh Frans Sumarto Mendur. Tokoh yang ke-11 yaitu Syahrudin. Syahrudin adalah seorang wartawan Domei. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran itu dijaga oleh Jepang, maka terpaksa ia melalui jalan belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Tokoh ke-12 F. Wus dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh F. Wus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. F. Wus bersama Yusuf Ronodipuro adalah perintis siaran RRI
F. Wush adalah tokoh yang membacakan berita proklamasi di radio. Setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, pada hari itu juga teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor Domei, Waidan B. Pelenewan. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yaitu Syahrudin. Kemudian, ia memerintahkan F. Wush yaitu seorang Markonis supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali F. Wush melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruang radio sambil marah-marah sebab mengetahui berita proklamasi telah bersiar keluar melalui udara. Akibat dari penyiaran tersebut, pemimpin tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, Yusuf Ronodipuro, seorang pembaca berita di Radio Domei, membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi beberapa radio. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31. Disahkan menjadi RRI pada tanggal 18 Agustus dengan kode panggilan DJK-1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Tokoh ke-13 yaitu Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. LN Palar merupakan diplomat yang memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui di dunia internasional. Pada 1947, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Republik Indonesia di PBB. Pada akhir tahun 1946, dibantu oleh Sudarpo Sujatmoko dan Sumitro Jojo Hadikusumo, Palar membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Sebelum pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 1949, Palar berstatus sebagai peninjau. Kemudian pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi menjadi perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. Tokoh ke-14 atau yang terakhir yaitu N. Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah tanggal 29 Mei 1917. Beliau dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia dan pendiri BNI. Setelah menamatkan sekolahnya di Hoger Burger School atau HBS, ia langsung berangkat ke Belanda. Ia juga pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi. Dalam tempo 3 bulan, ia berhasil meraih gelar Bachelor of Art atau BA. Ia juga pernah sekolah ekonomi di Universitas Sorbonne, Paris. Di Paris, Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis. Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial. Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapatkan gelar Master of Art atau MA. Bersama-sama dengan LN Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.